Saudara, jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Indonesia kontra Bahrain, hampir seluruh pemain timnas Indonesia ini sudah memulai latihan di Bahrain, termasuk dua pemain naturalisasi baru, yakni Miss Hilgers dan Eliana Reinders. Manajer timnas Sumarji menyebut timnas akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk membawa poin dari Bahrain. Dari 27 pemain yang dipanggil pelatih Sinteyong, sudah 26 pemain yang tiba di Bahrain dan memulai latihannya. Dua pemain baru, Miss Hilgers dan Eliana Reinders, juga sudah bersama dengan tim dan menurut rencana akan diturunkan dalam laga kontra tuan rumah Bahrain Kamis besok 10 Oktober. Hanya kiper Martin Pas yang belum bergabung. Rencana Martin Pas ini baru akan bergabung di sesi latihan berikutnya. Manajer timnas Sumarji menyebut kondisi pemain sangat baik dan siap tampil all out untuk membawa pulang hasil positif dari laga kontra Bahrain. Sudah 26 pemain yang hadir. Kalau kemarin baru 15 yang hadir. Kita lihat semuanya kondisinya riang, kondisinya semua gembira. Alhamdulillah juga tidak ada yang cedera. Semua bisa ditangani tim, dokter, tim terapi, PSSI dengan sangat baik dan support dari ketua umum kepada kita semua yang berada di sini, di tim, itu sangat luar biasa. Sehingga harapannya tanggal 10 lawan Bahrain bisa tampil all out, bisa membawa poin untuk bangsa dan negara kita. Jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Indonesia kontra Bahrain, hampir seluruh pemain timnas Indonesia sudah mulai latihan di Bahrain, termasuk dua pemain naturalisasi baru Miss Hilgers dan Eliana Reinders. Manajer timnas Sumardi menyebut, timnas akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk membawa poin dari Bahrain. Sudah 26 pemain yang hadir. Kalau kemarin baru 15 yang hadir. Kita lihat semuanya kondisinya riang, kondisinya semua gembira. Alhamdulillah juga tidak ada yang cedera. Semua bisa ditangani tim, dokter, tim terapi, PSSI dengan sangat baik dan support dari ketua umum kepada kita semua yang berada di sini, di tim, itu sangat luar biasa. Sehingga harapannya tanggal 10 lawan Bahrain bisa tampil all out, bisa membawa poin untuk bangsa dan negara kita. Para pemain timnas Garuda menyebut mereka dalam kondisi bugar dan siap untuk menghadapi Bahrain pada laga Kamis 10 Oktober nanti. Kesiapan dinyatakan para pemain Garuda saat latihan perdana setelah tiba di Rifa, Bahrain. Pasukan Garuda menyatakan antusias dan optimis dapat mengalahkan tim Asia Barat tersebut. Latihan pertama bagus, anak-anak ceria dan pastinya kita siap untuk bertanding. Mantap, kondisi bagus. Indonesia membawa misi balas dendam lawan Bahrain. Di pertemuan terakhir, timnas menelan kekalahan 10-0 pada tahun 2012 di kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya Indonesia juga kalah 2-0 ketika menjadi tuan rumah di Jakarta. Indonesia pernah mengalahkan Bahrain di Piala Asia 2007, kalah 3-1 di Piala Asia 2004, dan menahan imbang tanpa gol pada 2008. Total, di 5 kali pertemuan terakhir, Indonesia kalah 3 kali, menang 1 kali, dan 1 kali imbang. Melawan Bahrain Kamis nanti, Indonesia mendapat tambahan 2 kekuatan baru, yaitu Miss Hilgers dan Eliana Reinders. Miss Hilgers merupakan pemain 23 tahun asal klub FC Twente di Liga Eredivisie Belanda. Miss Hilgers bermain di posisi center back. Hilgers pemain yang memiliki darah Sulawesi Utara dari sang ibu. Sementara Eliana Reinders merupakan pemain 23 tahun dari PSV Zwolle di Belanda. Adik dari pemain timnas Belanda Tiani Reinders ini berposisi sebagai gelandang serang dan merupakan keturunan Maluku dari sang ibu. Indonesia saat ini berada di posisi 4 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Indonesia telah 2 kali bermain kontra Arab Saudi dan Australia dan meraih hasil imbang. Sementara Bahrain di posisi 3, hasil dari 1 kali menang lawan Australia dan kalah 5 gol tanpa balas dari Jepang. Di grup ini Jepang dikdaya di puncak klasemen disusul Arab Saudi. Sementara Australia dan Tiongkok di peringkat 5 dan 6. Hanya 2 tim peringkat teratas yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola Wele Hutagalung berharap Miss Hilgers dan Eliana Reinders dapat membuat kejutan di laga perdana bersama timnas.
Dia juga yakin jika timnas bermain menyerang seperti ketika menghadapi Arab Saudi, maka akan mengalahkan Bahrain. Berharap ada ya penambahan kekuatan dengan kehadiran Miss Hilgers, kemudian Eliano Renders ini apakah memperkuat dari awal atau kan nanti sebagai pengganti yang mengejutkan. Tapi kalau Martin Pas, saya berharap kondisi Martin Pas dalam kondisi prima, sehingga situasi pertahanan kita yang kita perlihatkan sejak Martin Pas bermain itu bisa membantu ketenangan para pemain kita. Melihat Bahrain menang 1-0 oke di Australia dengan gol bunuh diri, kemudian kalah 0-5 dari Jepang dengan gaya bermain yang mereka perlihatkan. Kalau kita bermain seperti menghadapi Arab Saudi, menghadapi Australia, dan kita menyerang ketika menghadapi Arab Saudi babak pertama, kita bisa pulang bawa poin ini, Mas Ibrahim. Timnas Garuda tak boleh terbeban dengan kekalahan masa lalu dari Bahrain. Penampilan maksimal mesti ditunjukkan demi memperbesar asa ke Piala Dunia 2026. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan saat melawan Bahrain Kamis besok di Bahrain National Stadium. Sama-sama berada di grup C, saat ini Indonesia berada di peringkat keempat dengan total 2 poin, sementara Bahrain berada di peringkat ketiga dengan total 4 poin. Selengkapnya kita bahas malam hari ini bersama pengamat sepak bola Moses Sousa. Malam Bang Moses. Selamat malam Mbak Audrey, apa kabar? Baik Bang Moses, ini kabarnya sama-sama baik kan ya pasti Bang Moses ya. Tapi ini menghadapi Bahrain nih 2 hari lagi nih. Ini kita harus deg-degan gak sih atau udah pasti nih Indonesia menang nih Mas? Ya kalau kita bisa jadi deg-degan ya, saya juga deg-degan, Mbak Audrey deg-degan, penggemar pencinta sepak bola Indonesia, Timnas Garuda juga deg-degan. Tapi kalau kita lihat tadi VT-nya, liputannya ya, pemain-pemain tuh kelihatan enjoy ya, antusias, kemudian Egy Maulana juga bilang ceria seperti itu ya. Jadi saya pikir ya mereka punya misi yang kuat ya, tekad yang kuat untuk bisa mengambil poin di Bahrain. Kita doakan saja yang pasti. Ini dengan tenang-tenang begitu ya, kemudian juga senyum sumringah dari para pemain timnas. Ini apa karena ada pemain naturalisasi baru nih yang mengisi kekuatan baru timnas kita? Ya, saya pikir itu salah satu faktor ya. Artinya ada penebalan kekuatan, terutama di sektor belakang yang memang sejauh ini adalah lini yang raportnya bagus ya, permainannya juga bagus, dan ditambah satu di sektor depan ya, di sektor penyerang sayap, Eliano Renders. Tapi terlepas dari itu saya pikir memang suasana tim berkat support sistem yang luar biasa dari federasi kemudian pemerintah ini membuat siapapun yang berada di timnas ya, siapapun itu squad kemudian juga official itu pasti merasa happy gitu, merasa optimis, dan itu lagi-lagi tadi saya melihat senyum-senyum aja gitu diperlihatkan di liputan yang sudah Kompas tayangkan tadi. Jadi artinya kalau misalnya waktu dulu kita pernah kalah 10-0 ya ini ya saat lawan Bahrain, ini tidak berdampak nih pada penampilan timnas Kamis besok? Ya Mbak Audrey, kita kalah 0-10 di Bahrain itu 12 tahun yang lalu ya. Jadi yang pertama itu sudah lampau, sudah 12 tahun yang lalu dan situasinya jelas berbeda. Ya. Bahkan kalau kita bicara tahun ini aja ya, situasi di Piala Asia 2023 Januari lalu ya 2024 ya dengan saat ini itu sudah berbeda jauh gitu loh. Pada saat Piala Asia 2023 Januari lalu kita belum ada Martin Pas, kita belum ada Jay, kita belum ada Tom Hay, ya. Kemudian sekarang belum ada Hilgers, belum ada Eliano. Jadi situasinya berbeda gitu loh. Jadi bisa jadi ini adalah saatnya kita bisa revenge di kandang Bahrain. Begitu. Nah ngomong-ngomong tentang Martin Pas nih, Bang Moses, ini nanti pada hari Kamis langsung diterjunkan nggak sih, diturunkan nggak sih? Karena kan terakhir juga cedera kan Martin Pas ini. Ya harapannya seperti itu ya, karena ini kiper jago. Jadi karena Pas berada di bawah Mistar, itu pemain belakang pasti percaya diri gitu. Dan itu terlihat dari 2 penampilan timnas ya, melawan Arab Saudi, kemudian melawan Australia, terutama melawan Australia. Ya, nah dikabarkan Martin Pas cedera ringan ya, dan juga baru bergabung menjadi orang yang terakhir bergabung dengan timnas. Masih ada waktu 1 hari ya untuk persiapan. Kita harapkan bahwa Martin Pas tidak tampil. Kita semua harapkan bahwa dia tampil.
Nah, kalau misalnya kita melihat berkaca kepada terakhir kan Bahrain juga kalah ya melawan Jepang ya Bang Moses ya 5-0 begitu. Nah, kalau misalnya sekarang ini gimana nih kalau kita melihat apakah kita juga bisa memandang dalam tanda kutip ya sebelah mata bahwa artinya kita pasti akan menang besok melawan Bahrain? Atau patut diwaspadai nih? Ya, Bahrain di pertandingan terakhir mereka kalah 0-5 ya di kandang ya. Dan lawannya memang tim unggulan. Tim yang difavoritkan untuk lolos langsung ke putaran Piala Dunia ya, putaran final Piala Dunia 0-5. Nah, saya melihat bahwa kita masih punya peluang gitu loh dengan materi yang kita punya, kedalaman skuad yang kita punya, kemudian melawan Bahrain yang memang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, baru saja kalah 0-5. Saya pikir kita bisa mengambil keuntungan dari sana ya. Begitu Mbak Audrey. Oke, Bang Moses, ini kan yang kita patut waspada juga bukan hanya para pemainnya, tapi pada saat kita melihat gitu ramai diperbincangkan di media sosial juga para supporter timnas ini ibaratnya menyerbu begitu ya Instagramnya Bahrain begitu yang menyebutkan bahwa jangan mengulangi untuk memakai laser sama seperti waktu kemarin melawan Jepang nih. Apa sebenarnya yang harus kita waspadai juga nih? Ya, kalau persoalan laser itu bisa terjadi di mana saja ya. Artinya kita balik saja kepada bagaimana diri kita mempersiapkan diri, para pemain tentunya ya, official semuanya. Artinya lebih fokus untuk menjalani pertandingan dan fokus kepada bagaimana bisa memenangkan pertandingan ini. Artinya ketika ada faktor-faktor non teknis seperti laser, kemudian nanti juga kita nggak tahu ya di Bahrain seperti apa ya. Artinya penonton mereka akan seperti apa treatmentnya kepada kita. Kita fokus kepada bagaimana cara kita bermain, itu saja. Saya pikir hal-hal seperti itu tidak perlu dibesar-besarkan. Oke, tetap fokus kepada pertandingan Kamis besok ya. Bang Moses tadi kan Bang Moses bilang kalau misalnya di lini belakang sepertinya kita sudah kuat begitu. Nah, tapi bagaimana dengan di lini depan? Ya, lini depan ini memang persoalan ya. Jadi ketika Hilgers dan Eliano bergabung, banyak yang mengatakan loh, kenapa nggak ambil striker seperti itu. Perlu diingat bahwa kita masih banyak pertandingan di kualifikasi ini. Jadi memang kedalaman skuad perlu dipertebal. Kita memang baik-baik saja sejauh ini di lini belakang ya. Kita punya 6 pemain murni ya untuk posisi bek tengah. 3 diaspora, 3 pemain lokal. 3 pemain lokal itu ada Ferrari, Rizky Ridho dan juga Wahyu Pras. Kemudian yang 3 dari diaspora ada Jay, kemudian ada ya Verdon bisa main di sana, kemudian juga ada Jordi Amat ya, Jordi Amat bergabung. Tapi kita perlu kedalaman, maka dari itu Hilgers muncul. Nah di depan ini memang masih jadi persoalan gitu. Jadi saya pikir munculnya Eliano bisa jadi opsi ya ketika dia nanti akan main di penyerang sayap, ya bisa saja Ragnar akan digeser ke tengah di posisi penyerang utama yang biasanya di situ ada strike ya, Rafael Strike. Gitu. Oke, kalau dari pemain Bahrain sendiri ada nggak sih yang patut kita benar-benar waspada nih siapa pemainnya, Bang? Ya, untuk menghadapi Indonesia ini mereka memanggil pemain lama ya, pemain langganan yang tidak bermain di 2 pertandingan sebelumnya. Ada Ismail Abdul Latif ya, ini striker, ini juga perlu diwaspadai, dan juga ada pemain under 17-nya Villarreal ya, under 17-nya Villarreal ada Syed Ahmed Alwade. Ya, saya pikir ini juga harus menjadi kewaspadaan timnas ya. Artinya siapapun ya sebenarnya kalau kita bicara satu pemain ya, kita tidak perlu melihat di sana. Artinya Bahrain secara kolektif mereka bermain di kandang sendiri, ini yang harus menjadi fokus perhatian kita. Oke, terima kasih pengamat sepak bola Moses Sousa untuk pandangannya pada saat bersiap-siap ini Indonesia melawan Bahrain pada Kamis malam. Terima kasih Bang Moses. Selamat. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kami masih hadirkan informasi lainnya untuk Anda.